Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan Ustazah Nurmila dalam pelajaran fikih jenjang kelas 2. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ustaz jumpai dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, semoga dengan ini kita berdoa bisa menambah keberkahan kita dalam setiap pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui bacaan dan gerakan sholat. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang bacaan dan gerakan sholat. Dalam gerakan dan bacaan sholat itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Yang kedua yaitu niat. Nah, niat sholat yaitu ada 5. Yang pertama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang pertama adalah niat sholat subuh. Niatnya itu seperti usalli farda subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah itu niat sholat zuhur. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi itu niat sholat fardu yaitu niat sholat subuh dan niat sholat zuhur. Selanjutnya niat sholat asar itu usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat sholat isya. Itu usalli fardal isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi niat tersebut yaitu jika dilakukan salatnya sendiri atau munfarid. Dan jika dilakukan dengan berjamaah dan kalian sebagai makmum, setelah lafal adaan bisa ditambah dengan makmuman. Nah, contohnya pada sholat maghrib itu niatnya itu seperti ini ya. Usalli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi teman-teman, itu ya, jika kalian mau sholat berjamaah dan kalian sebagai makmumnya, jadi niatnya yaitu harus ditambah dengan makmuman karena kalian di situ sebagai makmum. Oke teman-teman, itulah niat sholat fardu ya. Jadi diingat-ingat niat sholat fardu ada 5. Next, selanjutnya ada takbiratul ihram. Nah, dengan mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan telinga dan telapak tangan menghadap kiblat sambil mengucap Allahu Akbar. Nah, jadi itu tentang takbiratul ihram. Kemudian ada bersedekap dan membaca doa iftitah. Nah, teman-teman coba didengar ya doa iftitah dari Ustazah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu wajahiyya lillazi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, jadi itu adalah bersedekap dan membaca doa iftitah. Selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah, yaitu
surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman, jadi ketika sudah membaca doa iftitah, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita harus membaca surah pendek. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ruku. Nah, ruku dilakukan dengan badan membungkuk dengan posisi kepala lurus dengan punggung dan membaca itu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, setelah ruku yaitu i'tidal. Nah, berdiri dari ruku, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan telapak tangan menghadap kiblat sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma'syita min syai'in ba'dun. Setelah itu dilanjutkan dengan sujud. Nah, posisi badan sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan berada di samping kanan dan kiri lutut, ujung kaki, muka, yaitu dahi sampai hidung, menempel ke tempat sujud serta mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Nah, kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri dijadikan alat duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut sambil mengucapkan Robbi ghafirli warhamni wazuburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'afu ani. Jadi kita harus membaca doa di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi dengan posisi badan sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan berada di samping kanan dan sujud, muka yaitu dahi dan lutut dan hidung menempel di tempat sujud serta mengucap Subhana Rabbiyal wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu yaitu telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan menekan lantai, kaki kiri dibentangkan di lantai sebagai alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut. Telunjuk jari kanan menunjuk ke arah kiblat. Jari telunjuk menunjuk ketika membaca syahadat. Duduk tasawuf awal dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat kedua, kecuali sholat yang rakaat hanya 2. Nah, setelah itu kita diwajibkan untuk membaca doa tasyahud awal. Nah, jadi teman-teman jangan lupa membaca doa tasyahud awal ya. Jadi itu harus penting. Nah, setelah itu duduk tasyahud akhir atau tawaruk. Telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki kanan menekan lantai, kaki kiri diluncurkan di bawah kaki kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha ujung lutut, telunjuk jari tangan kanan menunjuk ke kiblat ketika membaca syahadat. Pada saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud awal ditambah dengan sholawat Nabi beserta keluarganya. Nah, jadi setelah membaca doa tasyahud awal, kita juga diwajibkan untuk membaca doa tasyahud akhir. Nah, doa tasyahud akhir yaitu ini, tolong didengar ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Nah, teman-teman, jadi itu doa
duduk tasahud akhir atau duduk tawaruk. Jadi teman-teman ingat ya, ketika kita mau sholat jangan lupa kita membaca apa yang pertama ya, jadi kita harus membaca doa tasahud awal dan doa tasahud akhir. Jadi supaya sholat kita itu benar-benar khusyuk dan benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alangkah baiknya kita harus membaca doa tasahud awal dan tasahud akhir. Nah, kemudian setelah membaca doa tasahud awal dan tasahud akhir, yaitu yang terakhir adalah salam. Nah, salam ini menoleh ke kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat menolehkan kepala, masing-masing pipi terlihat dari arah belakang. Nah, itu tentang salam. Nah, oke teman-teman, cukup ya. Semoga materi dari Ustazah bisa bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika dalam video ini masih banyak terdapat kekurangan. Ustazah mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.